وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. هدية منا إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، إلى حضرة جميع مشايخنا ومشايخ مشايخنا الأحياء منهم والأموات، خاصة إلى حضرة مجيج علي زهدي، مجيج عبد الحميد، مجيج نور إحسان، مجيج عبد الكريم، مجيج مرزوق دهلان، مجيج محروس علي، مجيج جوهري، مجيج صالح، مجيج محمد معصوم جوهري، مجيج أحمد إدريس مرزوقي، مجيج إمام يحيى محروس، مجيج عبد العزيز منصور، مجيج ميمون زبير، مجيج أحمد حبيب الله زيني، مجيج محمد محبوب البري، وجميع مشايخ معهد للبويو، جميع مشايخنا مشايخنا في مؤسسة مطالع الهدى والأروانية، خاصة مجيج محمد أرواني آمين، مجيج أحمد باشا جكل إلى حضرة جميع مؤلف الكتب التي تعلمناها وعلمناها، خصوصا سيدي الشيخ عبد الله محمد بن عبد الله بن مالك الأندلسي، سيدي الشيخ عبد الله محمد بن محمد السنهجي، سيدي الشيخ عبد الله محمد بن قاسم الشافعي، وسيدي الشيخ أحمد بن حسين محمد الأصفهاني، وسيدي الشيخ أحمد زين الدين بن عبد العزيز المالباني الفناني، إلى حضرة الأئمة الأربعة المجتهدين رضي الله عنهم، خصوصا سيدنا الإمام محمد بن إدريس الشافعي، وسيدي الشيخ زكريا يحيى بن شرف النووي، وسيدي الشيخ محمد بن عبد الوهاب الشعراني، وسيدي الشيخ حامد محمد rahimahumullah ajarakumullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa li walidayya wa lil mu'minina amin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu wa sunnatah min yawmina hadha ila yawmil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin. Amma ba'd. Al-mukarramun wal muhtaramun, para alim, para kiai, segenap tokoh masyarakat, orang tua kami yang ada di perumahan Pondok Pelangi Tiban, yang kami hormati dan kami muliakan, segenap jajaran pengurus dan Dewan Kemakmuran Masjid Baitur Rahim, Bapak Ibu hadirin hadirat jemaah sekalian rahimakumullah wa as'adakumullah. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita di tempat dan majlis yang mulia ini benar-benar menjadi sababiyah Allah Subhanahu wa taala berkenan meridhoi kita semua dunia akhirat, berkenan memuliakan, menyelamatkan dan membahagiakan kita semua dunia akhirat. Amin amin Allahumma amin. Alhamdulillah, malam hari ini sungguh hanya karena limpahan rahmat, nikmat, taufik, hidayah serta inayahnya Allah lah kembali kita dipertemukan dalam keadaan tetap iman dan Islam kita, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani kita, dipertemukan di majlis yang sangat mulia, majlis ilmu, kajian kitab Wasiyatul Mustafa karya beliau Asy-Syaikh Al-Alim Al-Allamah
Muhammad bin Abdul Wahhab Asy-Sya'rani. Kita lanjutkan kajian kita, silakan disimak yang punya kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi wa bi anwarihi fid dharain amin. Wa ba'du. Dan sesudah bismillah, hamdalah, sholawat dan salam, fahadhihi wasiyatul Mustafa alaihi salatu wassalam li Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Kitab ini, kata beliau Syekh Sya'rani, yang berisi wasiat-wasiat adalah wasiatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Sayyidina Ali ini ketika kita mendoakan beliau beda dengan sahabat-sahabat yang lain. Kalau sahabat-sahabat yang lain, Abu Bakar, Umar, Utsman dan sahabat-sahabat lainnya, ini setelah kita menyebut nama-nama beliau disunnahkan at-taradhi, mendoakan mereka semua mendapatkan ridho dari Allah. Arti ridho di sini diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Radhiyallahu an, itu sunnah. Tapi Sayyidina Ali beda. Kita disunnahkan mendoakannya dengan karramallahu wajhah. Mengapa beda? Sebab Sayyidina Ali ini tidak pernah menyekutukan Allah. Beda dengan sahabat-sahabat yang lain. Sebelum datangnya Islam ini, mereka mengimani bahwa Allah itu Tuhan, tapi juga mengimani Tuhan-Tuhan selainnya Allah. Berhala-berhala yang dipajang di sekitar Ka'bah yang jumlahnya lebih dari 300, itu pun mereka imani. Makanya doanya radhiyallahu an. Radhiya, kalau guru-guru kami ada sebagian yang memberi makna muga-muga ngedohaken bendu. Mudah-mudahan Allah menjauhkan murkanya dari para sahabat yang dulu pernah menyekutukan Allah. Sayyidina Ali enggak pernah. Karena Sayyidina Ali itu pemuda yang pertama kali masuk Islam. Bahkan pemuda yang pertama kali mengerjakan sholat di dekat Ka'bah setelah Rasul dan istrinya sholat di dekat Ka'bah. Saat itu umurnya 8 tahun. Sehingga sejak kecil, sejak balik, Sayyidina Ali ini tidak pernah menyekutukan Allah sebagaimana sahabat-sahabat lainnya. Sehingga doa untuk beliau saat kita menyebut namanya bukan kok radhiyallahu ta'ala an, tapi karramallahu wajah. Ini penjelasan para ulama. Semoga Allah muliakan wajah dirinya Sayyidina Ali. Qala da'ani Rasulullah. Sayyidina Ali berkata, da'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Rasulullah memanggilku. Karena memang sejak kecil ini hidup bersama Rasulullah. Rasul tinggal di rumah ayahandanya Sayyidina Ali itu saat umurnya 8 tahun. Sampai beliau menikah. Dan rasa cintanya Abi Thalib bin Abdul Muttalib kepada Rasulullah ini lebih besar dibanding dengan rasa cinta dan kasih sayangnya Abu Thalib kepada anak-anak kandungnya sendiri. Jadi sejak umur 8 tahun sampai menikah itu, setelah ditinggal wafat oleh kakek tercintanya Sayyid Abdul Muttalib, ini ikut berdasarkan wasiatnya Abdul Muttalib.
Sebenarnya yang ingin merawat Muhammad itu hampir semua anak-anaknya Abdul Muthalib rebutan, karena memang sejak kecil terkenal anak istimewa. Abu Lahab pun juga ingin merawat Rasulullah. Tapi sebelum meninggal, ketika Abu Lahab mendekati Abdul Muthalib ayahnya agar Muhammad sepeninggalnya dipasrahkan ke dia, itu Abdul Muthalib gak mau. Yang dipanggil Abu Thalib dan diwasiati rawat Muhammad. Saat itu umur Rasulullah 8 tahun. Jadi diasuh oleh ayahnya setelah ibundanya meninggal umur 6 tahun. Ayahnya meninggal saat Rasul masih di dalam perut. Ibunya meninggal umur 6 tahun beliau. Pulang dari ziarah ke makam ayahnya. Di tengah perjalanan pulang sampai di daerah yang bernama Abwa, ini ibunda tercinta Aminah meninggal dunia. Ikut kakeknya 2 tahun sampai umur 8 tahun. Lalu diwasiatkan agar ikut salah satu dari pamandanya, saudara ayah kandungnya, yakni tahun sampai menikah. Jadi Sayyidina Ali ini memang belum lahir waktu itu, belum lahir. Jadi memang bersama dengan Rasulullah, sepupunya, karena anak dari pamannya. Faqala, Sayyidina Ali bercerita, suatu ketika Rasulullah memanggilku, mengundangku, fakhallautu ma'ahu fi manzili. Lalu aku berduaan, khalwah, berduaan dengannya di rumah beliau. Faqala li, saat aku berduaan dengan Rasulullah, Rasulullah berkata kepadaku, ya Ali, hei Ali, sepupu yang juga akhirnya dijadikan menantu. Ya Ali, hei Ali, anta minni bimanzilati Harun min Musa alaihissalam, ghaira annahu la nabiyya ba'di. Wahai Ali, engkau ini minni, golonganku, golongan umatku, bimanzilati Harun min Musa alaihissalam, kedudukanmu ini sama dengan kedudukan Harun, Nabi Harun dari Nabi Musa. Nabi Harun dari Nabi Musa. Ghaira annahu la nabiyya ba'di. Tapi kalau Nabi Musa dan Nabi Harun ini nabi, kamu tidak. Sebab tidak ada nabi sesudahku. Ali, kata beliau, inni usikal yaum biwasiyatin. Hari ini aku akan memberikan wasiat kepadamu. In anta hafidtaha, kalau kamu bisa menjaga wasiatku ini, wahai Ali, istahamidan wa mutta syahidan wa ba'atsakallahu yaumal qiyamati faqihan. Kamu hidup di dunia, hidupmu hamidan, terpuji. Matimu mati syahid. Kelak di hari kiamah kamu dibangkitkan oleh Allah dari alam kuburmu faqihan, status kamu adalah orang yang ahli fikih, orang yang paham agama. Nah, satu kitab ini pertemuan Sayyidina Ali dengan Rasulullah berduaan di rumahnya Rasulullah. Rasul berwasiat, Rasul berpesan, Rasul memberikan nasihat. Kalau memang Sayyidina Ali dan kita semua selaku umatnya bisa menjaga wasiatnya Rasulullah ini, Rasul katakan hidup kita akan penuh dengan pujian, mati kita dalam keadaan syahid, dan kelak di hari kiamat kita dibangkitkan dalam keadaan faqihan, tergolong orang yang fikih, ahli fikih, orang yang paham agama. Didengarkan wasiatnya. Wasiat yang pertama, ya Ali, hei Ali, man akalal halal sofa dinuh wa raqqa qalbuh walam yakun li da'wati hijab. Ali,
barang siapa yang memakan barang yang halal, maka sungguh agamanya akan jernih, akan bersih, dan hatinya akan lunak. Walam yakun li da'wati hijab, dan doanya tidak ada penghalang, artinya doanya diijabah. Makan perkara yang halal, ini keutamaannya, agamanya akan bersih, jernih, hati akan lunak. Arti hati lunak itu hati yang mudah mendapatkan hidayah, hati yang mau menerima nasihat. Jadi banyak istilah baik dalam Quran maupun hadis, hati itu ada lunak, kebalikannya keras. Hati ada mati, kebalikannya hidup. Hati ada hitam, kebalikannya putih. Hati ada gelap, kebalikannya terang. Hati lunak, hati terang, hati putih. Apalagi tadi? Hati hidup itu hati yang mudah menerima hidayahnya Allah dan mau menerima kebaikan, menerima nasihat yang datang dari siapapun. Andaikan terpeleset melakukan kemaksiatan, itu mudah terentas, mudah sadar menjadi orang yang baik. Dan doa orang yang mengkonsumsi barang halal, dijaga benar apa yang mau dimakan, ini diusahakan benar-benar barang halal zatiyahnya, atau halal juga mengusahakannya. Sebab barang itu ada yang halal sebenarnya zatiyahnya, barangnya menjadi haram karena cara memperolehnya. Mangga ini halal apa haram? Mangga ini halal apa haram? Halal. Ya. Tapi kalau cara memperolehnya itu mangga tetangga diambil, menjadi haram. Orang yang selalu menjaga dirinya dari makan yang halal, ini keutamaannya: satu, agamanya akan jernih bersih; dua, hatinya akan lunak, hatinya akan terang, hatinya akan penuh dengan cahaya hidayahnya Allah; tiga, doanya tidak terhalang, doanya pasti dijabah. Barang halal itu jelas. Ada sebuah hadis riwayat sahabat Nu'man bin Bashir, itu Rasul katakan, al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Perkara halal itu sudah jelas, perkara haram juga sudah jelas. Apa perkara halal yang dimaksud? Ma ahallallahu fi kitabi, perkara yang dihalalkan dalam Al-Quran. Apa yang perkara haram yang dimaksud? Ma harramallahu fi kitabi, perkara yang diharamkan oleh Allah dalam Al-Quran. Bainahuma, di antara perkara halal dan haram, umurun mutasyabbihat, ada perkara-perkara yang syubhat, yang enggak jelas halal haramnya. La ya'lamuhunna katsirum minan nas, dan perkara syubhat ini tidak banyak orang yang tahu. Tiba-tiba kita pulang, Nabi itu pernah pulang, di dalam rumahnya ada tikar, di situ banyak kurma. Nabi enggak memakannya. Sebab apa? Nabi tidak tahu ini kurma siapa dan dari mana. Nah, ini perkara yang syubhat, yang enggak jelas halal haramnya. Tiba-tiba kita jalan menemukan uang di jalan 100.000, 200.000. Itu perkara syubhat. Jangan langsung karena kita menemukan kita klaim itu milik kita. Jadi perkara halal jelas, makanan halal banyak, mangga, macam-macam. Yang haram juga jelas, khamr. Pekerjaan halal jelas, perilaku halal jelas. Kita makan, kita minum, kita tidur, itu boleh. Kita bercanda selama candaannya tidak melanggar syariat, boleh. Yang haram juga jelas, ghibah orang, mengadu domba orang. Nah, orang yang selalu menjaga dirinya dari makanan
yang haram, artinya selalu yang dimakan itu halal, maka agamanya akan jernih, hatinya akan lunak, doanya diijabah. Ya Ali, hai Ali, manakala syubhat, siapa yang makan barang syubhat? Apa barang syubhat? Barang yang belum jelas hukumnya. Ini halal apa haram? Dikasih uang oleh seseorang, kita tahu orang itu adalah masyhur usahanya dari haram. Dia punya usaha, usahanya haram. Berarti kita ragu. Ini jangan-jangan yang dikasihkan ke kita adalah dari hasil yang haram. Itu perkara syubhat. Bolehkah kita terima? Secara syariat boleh selama kita tidak meyakini barang itu dari usahanya yang haram. Ada orang punya dua usaha, haram, bos judi semisal, kemudian juga punya usaha halal, dagang, ngasih uang ke kita. Ini perkara syubhat. Boleh nggak kita terima? Secara syariat boleh, selama kita tidak tahu bahwa yang dikasihkan ke kita itu adalah dari hasil usaha yang haram. Cuma itu tergolong syubhat. Kalau ragu, ya tinggalkan. Kalau ragu, tinggalkan. Sebab kebaikan itu perkara yang ketika kita lakukan tidak ada ganjalan dalam hati. Al-ismu, kalau dosa itu mahakan nasfi qalbi. Perkara yang ketika kita lakukan, kita terima, itu ada ganjalan dalam hati. Kok nggak tenang kayaknya ya? Ya sudah tinggalkan. Meskipun secara syariat, ketika menghadapi seperti ini, maka Nabi pesan istafti qalbak. Istafti qalbak, mintalah fatwa pada hatimu. Kalau kamu tenang, nyaman, kamu yakin yang dikasihkan itu adalah dari yang halal, terima saja. Wong halal kok. Tapi kalau kamu ragu, mengganjal, tinggalkan. Orang yang memakan barang syubhat, istabaha alai dinu, agamanya nanti nggak jelas. Agamanya nggak jelas. Mudah diombang-ambingkan angin. Mudah diombang-ambingkan angin. Ada yang ngomong begini, dia ragu. Nanti di lain kesempatan ada yang ngomong begini, dia ragu lagi. Jadi nggak jelas, nggak ada keyakinan yang mantep. Ini loh keyakinanku, ini loh amaliaku, ini loh ajaranku yang kita amalkan, nggak ada. Ragu, mudah terombang-ambingkan. Ini akibat dari makan perkara yang syubhat. Wa adlama qalbuh, dan makan perkara yang syubhat ini juga bisa menjadi penyebab gelapnya hati kita. Hati yang gelap itu sulit menerima hidayahnya Allah. Naudzubillah. Makanya ketika kok kita sulit diajak melakukan kebaikan, ayo evaluasi, koreksi. Jangan-jangan yang kita masukkan itu adalah perkara-perkara yang belum jelas halal haramnya, apalagi yang jelas haramnya. Wa man akalal haram mata qalbuh. Barang siapa yang memakan barang haram, suka mengkonsumsi barang yang diharamkan, khamr dan barang-barang haram lainnya. Haram itu ada kalanya dzatiyahnya, bendanya ini haram. Khamr haram. Segala macam perkara yang memabukkan, baik benda padat, benda cair, benda bubuk, itu hukumnya haram. Khamr haram. Itu dzatiyahnya memang haram. Daging anjing mayoritas ulama, daging babi sepakat ulama haram. Dzatiyahnya jangan dimakan, jangan dikonsumsi. Ada barang yang tadi kita contohkan, dzatiyahnya bendanya halal, tapi menjadi haram sebab cara memperolehnya. Nah, orang yang memakan barang haram itu akibat buruknya mata qalbuh, hatinya akan mati. Mati, sulit dapat hidayahnya Allah. Khafadinuh, agamanya akan ringan, gak sungguh-sungguh dalam menjalankan agamanya itu. Orang yang ahli mengkonsumsi barang haram, lihat beragamanya,
mengamalkan ajarannya pasti jauh beda dengan mereka yang menjaga betul tentang masalah makanan dan minuman. Agamanya akan ini wal dhaufa yaqinu, keyakinannya lemah, mudah berubah. Tidak kok yakin mantep. Padahal kita dalam beragama itu harus yakin. Yang diajarkan ulama kita yakin itu benar, meskipun nanti ada kelompok yang luar biasa membawakan dalil ke kita, jangan goyah. Tetap yakini bahwa yang diajarkan oleh dan diwariskan oleh ulama-ulama kita ini adalah sesuatu yang benar, dalilnya jelas. Ini kan zaman sudah banyak orang-orang yang keyakinannya itu lemah, mudah terombang-ambing. Nanti ada kelompok ini menyatakan Amalia ini salah, ikut. Amalia ini begini, ikut. Padahal sejak kecil berguru dengan ulama yang jelas, puluhan tahun diamalkan apa yang diajarkan gurunya. Ini hanya karena ada ustadz yang mungkin dalam berretorika lebih bagus dibanding gurunya, dalam berdalil lebih fasih dibanding gurunya, dia berubah. Ini lemah namanya, keyakinannya lemah. Dan bahayanya lagi, hajaballahu da'watah wa qallat ibadatu. Orang yang biasa makan barang haram itu doanya terhalang, tidak bisa diijabah oleh Allah. Wa qallat ibadatu, dan ibadahnya pun sangat sedikit. Itu tadi, diawali dari hati yang mati, orang itu akan malas dalam beribadah. Diajak melakukan kebaikan, malas. Sebaliknya, ini pembawaan barang haram itu sebaliknya, ketika diajak maksiat semangat luar biasa. Enggak sakit ya disihat-sihatkan. Tapi kalau diajak ketaatan enggak sakit, alasan sakit. Ini evaluasi kita. Kalau kita terkadang kok merasakan seperti itu, diajak teman kita, yuk ngaji, yuk jamaah, yuk mendatangi zikir, kok kita males. Tapi ada saja alasan kita. Tapi di saat kita diajak maksiat kita semangat, sakit pun disehat-sehatkan. Nah ini berarti ada masalah. Bisa jadi dari yang kita konsumsi. Evaluasi. Kalau sudah ketemu, tinggalkan, bertobat dengan benar kepada Allah. Ini keutamaan makan barang halal, akibat buruk makan barang haram dan juga barang syubhat. Ya Ali, he Ali, idza ghadaballahu ala ahadin, ketika Allah itu murka pada seseorang, istadda ghadabuhu alaihi, maka Allah akan rozaqahu malan haram, memberikan rizki kepadanya harta yang haram. Kalau Allah murka pada hambanya itu, hambanya akan dikasih rizki dari usaha yang haram. Fa idza stadda ghadabuhu, ketika murkanya tambah, wakkala bi syaitonan yubariku lahu fihi, maka Allah akan perintahkan setan agar yubariku lahu fihi, ikut membantu hamba yang amat sangat dimurkai tadi, menarik rizki untuknya. Hati-hati, kalau kita ahli maksiat kok rizki kita tiba-tiba luar biasa, ini hati-hati, berarti Allah sangat murka pada kita. Wa yuskhibuhu, dan Allah perintahkan setan selalu menemaninya. Wa yushghiluhu bidunya anidin, Allah sibukkan ia tentang urusan dunia sehingga lalai dari urusan agama. Wa yusahhilu lahu umura dunya, dan Allah akan memudahkan urusan dunianya. Wa yaqul Allahu ghafurur rahim, dan setan yang Allah tugaskan menemaninya, membantu usahanya, menarik rizki dari arah manapun untuknya, menyibukkan dengan dunia, lalai akhiratnya, dibantu
Urusan dunianya itu dibantu sehingga mudah dan lancar, dan setan selalu membisikkan padanya, santai saja bro, tobatnya nanti, Allah itu Maha Pengampun. Santai saja, teruskan maksiatmu, aku bantu. Rahimun, Allah itu Maha Penyayang. Hati-hati ya. Dan dalam perjalanan hidup ini mungkin saja Bapak Ibu pernah mengalami itu. Semakin kita banyak maksiat, kok Allah mudahkan urusan agamaku. Hati-hati itu. Itu berarti Allah amat sangat murka pada kita. Tapi kalau kita ahli ibadah, Allah mudahkan urusan kita, teruskan. Itu benar-benar nikmat. Yang diperintahkan bantu kita malaikat, bukan setan. Tapi kalau kita ahli maksiat, kok urusan dunia kita lancar, rizki kita luar biasa lapang dan luas. Terus dalam pikiran kita itu pokoknya yang ada hanya rojak. Yang ada itu hanya rojak. Kalau kita belajar tasawuf itu ada istilah rojak, ada istilah khauf. Rojak itu optimisme akan rahmat dan ampunannya Allah. Pokoknya yang ada itu Allah itu pasti mengampuni dosaku, Allah pasti menerima taubatku, Allah pasti menyayangiku. Allah itu Maha Pengampun, Maha menerima taubat, Maha memberi rizki dan kasih sayang. Dia lupa kalau Allah itu sifatnya yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu may yasha. Allah ini ya mengampuni tapi ya menyiksa. Jangan terlalu besar rojaknya saja, bahaya. Harus diimbangi dengan sifat khauf, takut. Takut. Terbayang betapa pedih dan menyakitkannya siksa kubur, siksa neraka. Takut, khauf, diimbangi. Kalau nggak diimbangi, rojak saja, ya menjadi orang yang sembrono. Menjadi orang yang sembrono, sebab yang ada hanya keyakinan Allah penyayang, Allah pengampun, Allah penerima tobat. Padahal selain Allah penyayang, Allah ini juga zat yang maha tegas, adil. Salah, salah, benar, benar. Selain Allah maha pengampun, Allah juga maha menyiksa. Ini namanya sifat khauf. Khauf itu rasa takut akan murka dan siksanya Allah. Jadi hati-hati ya. Kalau kita ahli maksiat, kalau ada orang, kita nggak usah ngurusi orang lain. Islam itu nggak pernah ngajarkan kita ngurusi orang lain. Jangan setelah dengar keterangan ini yang ada dalam pikiran kita seperti tetanggaku, jangan, seperti diriku. Islam nggak pernah mengajarkan kita ngurusi orang lain. Nah, kalau kita masih suka ngurusi orang lain, apalagi ngurusi dosa-dosa orang lain, berarti kita tidak mengamalkan ajaran Islam. Segera hentikan ya. Jadi ketika kita ngaji mendapatkan sesuatu yang tidak baik dan itu ada pada diri kita, diakui. Jangan yang disalahkan pengajiannya, jangan yang ada dalam pikiran kita itu orang lain bukan kita, jangan. Ini hati-hati ya. Jadi Allah, ini kata Nabi, kalau tidak suka pada hambanya, Allah akan berikan rizki kepada hambanya itu harta yang haram. Kalau semakin tidak suka, marahnya bertambah, Allah perintahkan setan, bantu dia, si fulan, bantu dia, bantu urusannya, temani dia, sibukkan dengan dunia, lupakan dengan agama, bantu. Lalu dibisikkan pada telinga orang-orang yang seperti itu, santai saja, nanti tobatnya, umurmu masih muda kok, Allah itu pengampun, Allah itu penyayang, santai saja. Akhirnya belum sempat taubat dengan benar, naudzubillahi min dzalik, ajal sudah menjemputnya. Hati-hati ya. Ya Ali, wahai Ali. Makanya ketika kita disibukkan oleh Allah dengan agamanya, kita harus bersyukur. Menunjukkan Allah cinta pada kita. Kita disibukkan oleh Allah dengan urusan akhirat kita, kita harus bersyukur. Sebab kita tergolong hamba pilihannya. Nabi itu pernah bersabda,
innad dunya, sesungguhnya dunia ini yu'ta akan diberikan oleh Allah liman yuhibbuhu wa liman la yuhibbuhu, pada orang baik yang Allah cintai maupun Allah tidak cintai. Ini dunia. Tapi wa innad din, kalau agama itu hanya Allah berikan yu'tillahu liman yuhibbuhu, pada orang yang dicintainya. Kalau kita tiba-tiba semangat menjalankan agamanya Allah, syukurlah Allah pilih kita, Allah cintai kita. Karena kalau dunia Allah kasihkan, kepada musuh-musuhnya pun dikasihkan. Bahkan terkadang lebih banyak yang Allah kasihkan untuk urusan dunia kepada musuh-musuhnya, kepada orang-orang yang mengingkarinya, dibanding dengan orang-orang yang beriman dan taat kepadanya. Sebab itu tadi, innad dunya yu'tillahu liman yuhibbuhu wa man la yuhibbuhu. Kalau dunia itu, kata Nabi, Allah akan berikan kepada orang yang dicintainya dan juga yang tidak dicintainya. Tapi kalau agama hanya diberikan kepada orang yang dicintainya. Nah, mudah-mudahan kita ini tergolong orang yang dicintai oleh Allah, sehingga yang dianugerahkan kepada kita ini ya bukan hanya dunia saja tapi agama. Amin Allahumma amin. Ya alima safaru ahadun taliban al-haram masyian illa kana syaitan qarinahu wala raqiban illa kana radifahu wala jama'a ahadun malan haraman illa akalahu syaitan wala nasi ahadun ismallah indal jima' illa syarakahu syaitan fi waladih. Wadzalika qauluhu ta'ala wa syarikhum bil amwal wal aulad wa'idhum. Hei Ali, wasiat berikutnya, ma safaru ahadun taliban al haram, tidak melakukan perjalanan seseorang untuk mendapatkan perkara yang haram ketika mereka mengusahakan perkara yang haram itu jalan kaki, illa kana syaiton qarinahu, maka sungguh syaiton itu akan menjadi temannya. Mau nyuri jalan kaki, syaitan itu menemaninya. Wala raqiban, ketika orang itu mengusahakan perkara yang haram dengan naik kendaraan, motor, mobil, zaman dulu onta, keledai, kuda, illa kana radifahu kecuali setan itu akan memboncengnya, ikut naik di kendaraannya. Mau ngerampok, mau begal pakai motor, itu setan memboncengnya. Wala jama'ahadun malan haraman, dan tidak mengumpulkan seseorang harta yang haram kecuali akalu setan. Setan ikut memakannya. Kita mengumpulkan barang haram, usaha haram, hasilnya banyak, syaitan ikut memakannya. Wala nasi ahadun ismallah, dan ketika ada orang yang melakukan hubungan suami istri kok ia tidak menyebut namanya Allah, tidak membaca doa minimal bismillah, maka hati-hati, kata Rasulullah, illa syarakahu syaitan, karena setan ikut kerjasama dalam anaknya, ikut kerjasama dalam anaknya. Hanya kalau kita punya anak nakal, ya coba dievaluasi. Mungkin saat kita hubungan dengan istri kita, kita lupa bismillah, dan saat lupa bismillah itu jadi setan ikut kerjasama bikin anak kita itu, sehingga sebagian dari sifatnya setan, naudzubillah, ada pada anak kita. Hanya minimal bismillah, syukur, membaca doa yang disunnahkan. Sudah hafal belum doanya? Sudah punya cucu belum hafal doa jima itu gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma
jannibna syaitan wa jannibis syaitana ma razaqtana. Syukur itu. Biar anak kita itu benar-benar murni dari benih kita. Setan tidak ikut menanamkan benih pada anak kita. Kalau kita nggak baca bismillah, ya ada sifat-sifat setan yang akan dimiliki oleh anak kita. Naudzubillah. Ya. Sifat setan itu apa? Ya nakal, ya ingin bermaksiat dan seterusnya. Jadi baca doa. Ini tafsiran dari firman Allah, wasyarikum bil amwal. Allah itu pernah berfirman kepada setan iblis setelah mereka diusir dari surga, dilaknat, wasyarikum, kamu iblis anak turunmu aku beri kesempatan untuk syarikhum, bersekutu kepada anak cucunya Adam fil amwal wal aulad, dalam harta mereka dan dalam anak-anak mereka. Dalam harta, ketika ada anak cucunya Adam kok dalam menghasilkan harta itu dengan cara yang haram, nah, setan yang bantu, hati-hati, setan yang bantu. Sehingga luar biasa, lancar, cepat mendapatkan harta yang banyak. Dalam anak ya itu tadi, kalau sampai kita berhubungan suami istri, kita tidak membaca bismillah. Minimal bismillah ya, syukur baca doa tadi. Allahumma ya Allah jannibis syaitan, jauhkan setan, ma razaqtana, pada anak yang Engkau berikan kepada kami, calon anak ini, wa jannibis syaitan, jannibna syaitan wa jannibis syaitana ma razaqtana, ya. Wa'idhum, dan janjilah kalian wahai iblis kepada mereka. Ya Ali, kita lanjutkan ya. Ya Ali, hei Ali, la yaqbalullahu ta'ala salatan bila wudu wala shadaqatan minal haram. Allah tidak akan menerima sholat tanpa wudu. Ada orang kok sholat tanpa wudu atau dengan wudu tapi wudunya nggak benar karena nggak mau ngaji, itu nggak diterima. Makanya yang penting itu kita ngaji. Kita sudah berusaha memahami apa yang diajarkan guru kita, kok masih salah. Selama kita masih mau ngaji, kesalahan ibadah kita ini dimaafkan, kekurangannya disempurnakan. Tapi kalau kita nggak mau ngaji, kita sombong, kita al-qanaah bil jahli, kata Sayyidina Ali, menerima kebodohan yang ada pada diri kita, sehingga ketika kita melakukan ibadah itu banyak kesalahan, ya tidak akan diterima. Orang-orang inilah yang Rasul sebutkan dalam sebuah hadisnya, asyaddun nasi hasratan yaumal qiyamah. Besok di hari kiamat itu ada umatku yang paling hasrah, paling nelongso, paling menyesal, menangis mereka, minta dihidupkan kembali di dunia. Siapa mereka? Rajulun, seseorang yumkinuhu tolabul ilmi, yang Allah beri kesempatan bisa belajar, dia sehat, dia punya waktu luang, pokoknya kesempatan untuk ngaji itu ada lah. Tapi walam yatlubhu, dia nggak mau ngaji. Ini getun, menangis darah, menyesal luar biasa, minta dihidupkan kembali ke dunia untuk ngaji. Mengapa kok mereka menyesal? Sebab ilmu itu manfaatnya luar biasa. Di antaranya menjadi sebab diterimanya ibadah kita. Kalau kita melakukan ibadah apapun kok nggak ada ilmunya, ini sepakat ulama, ditolak oleh Allah. Kata beliau Imam Ibn Ruslan dalam Zubat, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu, setiap orang yang melakukan amal tanpa ilmu, wudu nggak mau belajar wudu, sholat nggak mau belajar sholat, mentauhidkan Allah nggak mau belajar tauhid, a'maluhu mardudatun la tuqbalu, ulama sepakat amalnya tertolak, tidak akan diterima oleh Allah. Sehingga orang-orang yang
kelak di hari kiamat merasa bangga dengan begitu banyak amal soleh yang dilakukan di dunianya, datang kepada Allah ternyata semua amalnya ditolak. Gara-garanya apa? Amal yang dilakukan tanpa dasar ilmu. Nangis, minta dikembalikan ke dunia, hidup lagi. Untuk apa? Untuk ngaji. Untuk ngaji. Banyak kita yang dikasih hidup dan sehat oleh Allah, diberi kesempatan bisa ngaji, ayo gunakan kesempatan itu. Jangan malas, ya. Andaikan kita sudah ngaji kok bertauhidnya kita kurang benar, Allah maklumi, yang penting mau ngaji. Ibadah kita belum benar, belum sempurna, Allah akan maafkan kesalahan kita dan Allah akan sempurnakan kekurangan kita. Syaratnya apa? Mau ngaji, mau belajar. Wala shadaqatan minal haram, Allah juga tidak akan menerima sedekah dari usaha yang haram. Enggak akan sedekah. Ahli sedekah tapi dari usaha yang haram. Itu kata beliau Al-Imam Hasan Al-Basri, bagikan orang yang mau mensucikan pakaiannya yang kena najis, disucikannya bukan dengan air yang suci tapi dengan air kencing, enggak akan suci. Ya, jadi kalau bersedekah usahakan yang kita buat sedekah ini dari hasil usaha yang halal. Ya Ali, la yazalul mu'min fi ziyadatin fi dinih ma lam ya'kul al haram. Wahai Ali, la yazalul mu'min, sungguh orang yang beriman ini agamanya akan selalu bertambah. La yazal, ora gingsir-gingsir, selalu akan bertambah malam yakulil haram, selama dia berhati-hati dalam masalah makanan, berusaha semaksimal mungkin tidak memasukkan sesuatu yang haram kepada tubuhnya, baik haram dzatiyahnya, khamr, kecubung, ekstasi, daging babi, daging ayam yang disembelih dengan tidak syar'i, ya. Jadi nyembelih ayam tidak syar'i, haram, atau cara memperolehnya halal sebenarnya, tapi cara memperolehnya dengan cara yang haram. Selama orang itu tidak mengkonsumsi barang haram, maka agamanya akan semakin bertambah, akhiratnya akan semakin bertambah. Wa man faraqal ulama mata qalbuhu wa ama an ta'atillah. Barang siapa yang suka berpisah dari ulama, tidak senang pada ulama, memisahkan dirinya, lari dari ulama, mata qalbu, hatinya akan mati, wa ama an ta'atillah, dan buta menjalankan taat kepada Allah. Hati-hati, jangan sampai kita tidak suka pada ulama. Andaikan kita belum sempat ikut hadir di majelis ilmu, jangan sampai benci. Ya, jangan sampai benci. Sebab Nabi itu perintahnya kun aliman, jadilah kamu orang alim. Kalau nggak bisa, au muta'aliman, orang yang mau belajar seperti ini, duduk bawa kitab, ada keterangannya perlu dicatat, au mustamian, atau orang yang mau berusaha mendengarkan. Bagaimana caranya? Datang ke pengajian, duduk dengarkan, mustamian. Bukan kok mentang-mentang di zaman sekarang sudah ada speaker, sudah di live, lalu nggak pernah mau hadir di majelis ilmu. Cukup ngaji di rumah mendengarkan speaker masjid, cukup ngaji sambil tiduran lihat live. Ketika kita ada kesempatan dan itu nggak jauh, datangi. Sebab perintahnya mustami'an, ada upaya untuk mendengarkan. Kalau mendengarkan juga nggak bisa, mungkin karena sakit, au muhibban, minimal kamu cinta. Jangan kamu benci. Wala takun khamisan, jangan kamu menjadi golongan yang kelima, fatahlik, kamu akan binasa, celaka, rusak, rugi dunia akhirat. Siapa yang kelima? Ulama bukan, belajar nggak mau, berusaha mendengarkan juga tidak, cinta nggak ada. Ini bahaya. Jangan benci. Jangan benci pada ulama. Orang yang benci pada ulama, jangan berharap anak keturunannya ada yang menjadi ulama. Tak akan itu. Guru-guru kita menggambarkan orang benci pada Mbak Wan, ya selamanya dia tidak akan makan Mbak Wan.
Benci pada roti juga demikian. Benci pada ulama, ya jangan berharap anak-anak kita. Sebaliknya orang yang sangat biasa bukan ulama, tapi karena cinta pada ulama, berkah cintanya ada keturunannya yang dijadikan oleh Allah ulama. Modal cinta. Jangan lari dari ulama. Hati kita akan mati, kemudian kita akan buta menjalankan taat kepada Allah. Artinya taat kita sebab jauh dari ulama tidak didasari ilmu. Mangkoro Al-Quran, orang yang ahli baca Quran, wahai Ali, walam yakillah halalah, walam yuharrim harama, tapi yang dihalalkan dalam Al-Quran, jual beli tidak dihalalkan, malah diharamkan. Sebaliknya, yang diharamkan dalam Al-Quran, riba, malah dihalalkan. Meskipun dia ahli baca Quran, bahkan hafal Quran. Orang yang seperti ini kana minal ladzina nabadu kitaballah wara'a zuhurihim, adalah orang yang membuang Al-Quran, kitabnya Allah, di belakang punggungnya. Naudzubillah. Meskipun dia ahli baca Quran, meskipun dia hafal Al-Quran, tapi apa yang dihalalkan di dalam Al-Quran diharamkan, apa yang diharamkan dalam Al-Quran dihalalkan, diperbolehkan. Karena dengan riba itu dia dapat keuntungan banyak, akhirnya dia bolehkan, dia kelah-kelah bagaimana supaya riba itu menjadi halal. Nah, ini orang yang nabadza kitaballah min wara'i zuhurihim, orang-orang yang membuang Al-Quran ke belakang, di belakang punggungnya. Ini wasiat Rasulullah kepada Sayyidina Ali. Faslun fil wudu was salat. Pertemuan berikutnya wasiat Rasulullah kepada Sayyidina Ali dan kepada kita tentang masalah wudu dan sholat. Mudah-mudahan diridhoi oleh Allah dan bisa istiqomah. Apa yang kita kaji menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk agama, dunia dan akhirat kita. Amin amin Allahumma amin. Demikian, Allahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Ada pertanyaan atau langsung doa? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke pertanyaannya, kembali ke pertemuan pertama. Jadi ketika yaitu pertemuan pertama kita belajar kepada guru-guru atau ke sanad yang tersambung pada Rasulullah. Kayaknya ya. Zaman sekarang ini kebanyakan orang lebih enaknya belajar melalui beli kitab atau buku yang praktis. Dalam artian ketika kita membeli buku, suatu contoh kitab wasit mustawa yang sekarang ini kita beli di toko ataupun di pondok, mungkin pesan di online sekarang ini, tapi kita belum pernah mengaji atau buku pesolatan pakai di situ. Apakah kita sudah termasuk diijazahkan, sudah masuk ke pengarangnya langsung belajar apa sebelum tidak mengikuti pengajian melalui gurunya, tapi sudah termasuk dari ke pengarang itu, sudah dijazahkan secara langsung seperti itu. Terus pertanyaan kedua yang terkait kata masalah makanan yang syubhat atau yang haram, yang terutama mangga atau buah-buahan di sekeliling kita. Kalau di komplek kita itu ketika kita tanda tangan di developer dilarang menanam tanaman di depan rumah. Nah, sekarang ini banyak yang menanam tanaman pohon buah ataupun mangga, jeruk segala macam. Apa hukumnya ketika kita mengambil pohon tanaman orang tersebut? Apakah kita menanam di depan rumah kita juga termasuk disalahkan atau gimana? Mungkin itu saja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah belajar agama itu memang harus kepada guru yang bersanad? Kurang lebih pertanyaannya begitu. Harus. Karena agama, kita bicara Islam, itu 14 sahabat yang lalu, 15 sahabat yang lalu, Rasul sudah katakan, wasataftariqu ummati, umat Islam ini akan pecah ala salasi wa sab'ina firqah, menjadi 73 golongan. Kulluhum finnar, kata Nabi. 73 golongan ini semuanya di neraka, illa wahida, kecuali satu. Berarti memang sudah dinubuahkan oleh Rasulullah, jangan punya prinsip dalam belajar agama yang penting kan sama-sama Islam, jangan. Sebab Islam itu ada 73 golongan. Satu saja yang selamat. Kila sahabat bertanya, mahiyan najiyah, Rasul, golongan yang selamat itu siapa? Ada banyak redaksi jawaban Rasulullah. Rasul jawab, ma ana alaihi wa ashabi, golongan yang akidahnya, amaliyahnya itu berdasarkan apa yang aku jelaskan, dan juga wa ashabi, apa yang dijelaskan oleh sahabat-sahabatku. Ada redaksi ahlu sunnati wa jamaati, ada redaksi al jamaah, banyak redaksinya jawaban Rasul. Yang itu disimpulkan oleh para ulama, golongan yang selamat dari 73 golongan umat Islam adalah golongan ahlu sunnah wal jamaah. Beliau Imam Ibnu Sirin itu seorang ulama yang hidup di zaman tabi'in, menjadi guru-gurunya ulama-ulama tabi'in, itu mengatakan as-sanadu minaddin, sanad keilmuan itu bagian dari agama. Fanduru amman ta'khuduna dinakum, ketika kalian mau belajar agama, lihat dulu kamu belajar itu pada siapa, angan-angan dulu. Gurumu, calon gurumu itu akidahnya apa, pahamnya apa. Jangan sembarangan. Karena dikhawatirkan kita belajar pada guru yang tergolong 72 golongan yang Rasul katakan tidak selamat. Cari guru yang berpaham dan berakidah Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, siapa mereka? Orang-orang yang berpaham Ahlussunnah wal Jamaah. Untuk orang awam, definisi Ahlussunnah wal Jamaah ikuti saja definisi yang disampaikan oleh beliau Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari dalam karyanya Risalah Ahlussunnah wal Jamaah. Beliau definisikan Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah kelompok umat Islam yang dalam akidah dan tauhid mengikuti konsep akidah dan tauhid yang dikonsepkan oleh dua imam besar ahli akidah dan tauhid, yakni Imam Abu Hasan al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur al-Maturidi. Dalam masalah fikih mengikuti salah satu dari 4 mazhab. Jangan keluar dari itu. Hanafi silakan, Hambali silakan, Maliki silakan, Syafi'i silakan. Dalam masalah akhlak atau tasawuf mengikuti konsep tasawuf dan akhlak yang dikonsepkan oleh dua ulama ahli tasawuf, satu Al-Imam Junaidi Al-Baghdadi, dua Hujjatul Islam Al-Imam Abi Hamid Al-Ghazali. Ini definisi Ahlussunnah wal Jamaah yang sangat sederhana dan bisa dipahami oleh orang awam. Karena kalau definisi aslinya itu ya pengikut sunnah, pengikut jamaah. Apa arti sunnah di sini? Apa yang dilakukan itu selalu ada dalilnya. Kalau nggak ada di dalilnya Rasulullah dan Quran, maka wajamaati, kesepakatan para sahabat, kesepakatan para ulama. Kalau kita berguru kepada orang yang tidak jelas pahamnya, dikhawatirkan sekali lagi kita tergolong kelompok yang tidak selamat. Paham ya? Laulas sanad, kalau orang itu enggak ada syarat harus punya sanad, maka
laqala man syaa, orang itu akan bicara seenaknya. Bicara seenaknya. Kalau ulama kita nggak berani, kita menjelaskan ini itu adalah perkataan ulama ini. Ulama ini berdasarkan hadis ini, jelas. Nggak karpe dewe, yang penting bisa bicara-bicara. Ini agama, bukan selain agama. Itu ya. Semisal kalau kita beli kitab, kita pelajari sendiri, ya baik mempelajari wasiat. Terlebih ketika itu adalah memang hadisnya Nabi. Tapi kalau bicara tata cara ibadah, bicara akidah, ini nggak boleh kita beli kitab pelajari sendiri. Tapi yang terbaik tetap belajar agama itu harus ada guru. Kata para ulama, man laisa lahu syaikhun, orang belajar agama kok nggak punya guru, maka fasyaihu syaitonun, gurunya adalah setan. Naudzubillahi min. Jadi yang terbaik jangan hanya beli kitab. Kalau memang ada peluang kitab yang kita beli itu ada yang mengajarkan, kemudian yang mengajar itu jelas dia itu belajarnya di mana, kemudian pahamnya apa, maka yang terbaik adalah punya guru. Jangan belajar sendiri. Bahaya. Terlebih ketika itu kitab-kitab yang bicara tentang akidah, ketika itu bicara tentang tafsir daripada Quran, nggak boleh. Menafsiri Quran itu nggak boleh hanya berdasarkan terjemahan lalu kita tafsiri sendiri, nggak boleh. Begitu juga hadis, memahami hadis ikuti penjelasan para ulama. Sebab Rasul selain memerintahkan kita mempelajari Quran dan tafsirnya, mempelajari hadis dan artinya, Rasul juga mengancam man fassarul Quran bi ra'yi. Kalau ada orang kok menafsiri Quran berdasarkan pendapatnya, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka telah disediakan, sungguh telah disediakan tempatnya di neraka. Sehingga ulama itu membagi tafsir, ada tafsir birro'i, tahu terjemahannya ditafsiri sendiri, itu sepakat ulama haram, diancam Rasul dengan hadis tadi. Ada tafsir bil maksur, tafsir berdasarkan riwayat-riwayat baik dari Rasulullah, sahabat maupun generasi terbaiknya tabi'in, tabi'i. Nah, tafsir yang diajarkan guru-guru kita, kiai-kiai kita di pesantren itu tafsir bil maksur, menjelaskan ayat ini berdasarkan hadis ini, berdasarkan perkataan sahabat ini. Gak boleh kemudian kita bisa menerjemahkan, kita tahu artinya, lalu kita tafsiri seenak kita. Itu namanya tafsir birro'i. Demikian pula juga dalam memahami hadis, gak boleh. Kita harus mengikuti penjelasan para ulama ahli hadis. Gitu ya. Usahakan punya guru kalau belajar agama, terkhusus ketika bicara masalah fikih, tata cara sholat, ketika bicara masalah akidah, harus punya guru. Kita punya kitab, harus ada yang dampingi kalau kita belajar sendiri. Jangan tanpa guru, terputus nanti, mengkotek sanadnya. Itu yang pertama ya. Jadi pesan Imam Ibnu Sirin, as-sanadu minad-din, sanad itu bagian dari agama. Maka fanduru amman ta'khuduna dinakum. Sebelum kalian belajar, lihat dari siapa kalian ngambil agama kalian. Sebab ketika bicara Islam ini terbagi menjadi 73 golongan, 72 tidak selamat, yang selamat hanya satu. Usahakan kita belajar pada golongan yang selamat, yang sanadnya jelas. Dan itu tradisi yang hanya dimiliki pesantren. Santri keluar dari pesantren dikasih sanad. Kamu belajar pada gurumu di pondok ini, gurumu pada gurunya, itu ada, kita punya itu. Sampai kepada Rasulullah, sampai kepada malaikat Jibril. Ini yang sedang saya susun itu sanad Arba'in Nawawi, karena sudah khatam. Nanti kalau sudah sempurna, nah kita akan bagikan ke jamaah. Jadi biar tahu, belajar dari kami dari guru kami dari gurunya, sampai ke pengarang kitab Syekh Nawawi, sampai gurunya, sampai kepada Rasulullah, sampai kepada Jibril alaihissalam. Nah, itu yang tidak dimiliki oleh lembaga-lembaga di luar pesantren. Itu mungkin ya. Terus yang kedua apa tadi?
Oh mangga. Developer melarang, itu sudah menjadi tanah kita belum? Di luar. Oh di luar batas. Ya jangan. Berarti masih milik orang lain. Kalau masih milik orang lain berarti kita nggak boleh menanam sesuatu di tanahnya orang lain. Ya. Jadi ada hadis tadi sebenarnya rutannya itu, setiap penguasa itu punya al-khima. Khima itu bumi sengkeran. Apa tahu bumi sengkeran nggak itu? Bumi larangan. Penguasa itu pasti punya bumi larangan yang tidak sembarang orang boleh masuk. Begitu juga hati-hati dengan penggembala kambing. Kalau penggembalanya kok di dekat bumi larangan itu dikhawatirkan kambingnya akan makan rumput di dalam bumi larangan. Akan di sana, akhirnya terjerumus kepada barang haram. Jadi kalau memang yang punya tanah dalam hal ini itu sudah melarang, ya jangan. Kecuali kalau memang kita datang mohon izin Pak daripada nganggur, ya itu yang terbaik untuk menyelamatkan dari barang yang syubhat. Tapi kalau sudah ada larangan dan itu bukan milik kita, tetap kita tanami, ya itu jelas menanam sesuatu di tanah orang lain. Paham ya? Yang terbaik coba bicarakan, mungkin perwakilan daripada nganggur kita tanami gimana. Kalau oke itu menjadi halal, kalau enggak ya jangan ya. Gitu. Maksudnya Di depan rumah kita itu kan jalan, masih ada sedikit itu. Iya. Berarti tanah itu termasuk tanah jalan umum berarti. Iya. Apa bukan orang tertentu ini? Tetap pada awalnya itu perumahan kan 100% milik developer, lalu dijual kan. Nah si fulan beli ini itu kan ada batasnya. Ya sudah, kalau memang di luar batas itu ya bukan miliknya kan begitu, tapi kembali milik developer. Mau itu jalan atau tidak, tetap pemilik asli itu adalah developer. Kemudian menjadi milik orang banyak sesuai batasannya setelah dijual, sesuai dengan kapling-kapling yang dibeli dari developer itu. Yang terbaik izin, kalau enggak ya masuk berarti masuk dalam kategori menanam sesuatu di tanah orang lain. Kalau semisal kita datang dengan alasan daripada nganggur itu nanti bisa penghijauan dan lain sebagainya, ya silakan datang baik-baik. Itu untuk menyelamatkan dari mengkonsumsi atau melakukan sesuatu yang syubhat. Kalau itu sudah jelas haram kita menanam sesuatu di tanah orang lain. Demikian Allah alam. Jam 10 cukup ya? Ada? Cukup? Ada lagi? Cukup ya? Gak ada? Ya. Saya kira cukup. Ada? ada tambahan. Ya. Menyikapi tentang awal-awal tahun ini banyak ulama yang wafat, bagaimana kita menyikapinya sebagai orang awam? Ya. Karena banyak liburan berita ini akhir kiamat, ini adab, ini mohon penjelasan. Ya, apapun musibah yang terjadi di muka bumi itu semua terjadi karena kehendak, itu harus menjadi keyakinan kita. Mau musibah berupa corona, mau musibah berupa krisis moneter, mau musibah berupa semakin banyaknya ulama-ulama paku bumi yang diambil Allah, itu dari Allah. Nah kalau ada kabar ulama meninggal, perintah Rasul ya harus bersedih. Mautul alim, mautul alam. Matinya ulama itu pertanda akan matinya alam. Sebab tidak akan ada kiamat selama ulama itu masih ada. Dan laulal ulama lasoron nasu kal bahaim. Kalau seandainya di dunia ini nggak ada ulama, para nabi rasul itu ulama yang diturunkan Allah di wilayah yang di situ tadinya nggak ada ulama. Kalau seandainya nggak ada ya lasoron nasu kulluhum kal bahaim, maka manusia semuanya seperti hewan, nggak ada aturan, nggak tahu, nggak kenal Allah. Menyikapinya bagaimana? Yakini itu semua dari Allah. Hikmahnya kita harus bisa, mumpung masih banyak ulama yang masih hidup,
istifadah, mengambil manfaat dari beliau-beliau. Jangan ditunda, nanti ya kalau sudah tua, masih sibuk. Tahu-tahu ulama di sekitarnya sudah meninggal semua, rugi nih. Ya. Jadi kalau berkaitan dengan semakin banyaknya ulama yang meninggal, nanti Allah akan turunkan azab, wallahu a'lam. Yang penting yang wajib kita yakini itu semua dari Allah. Kemudian kita harus bersedih dengan meninggalnya para ulama, sebab semakin sedikitnya ulama yang ada di bumi ini, Allah mencabut ilmunya lewat mereka. Dikhawatirkan kalau sampai ada satu daerah tak ada satu ulama pun. Nah ini yang repot. Rasul katakan manusia akhirnya menokohkan seseorang yang bukan ulama, menjadikan seseorang yang mungkin hanya punya modal pandai berretorika itu ditokohkan. Dan orang yang seperti itu disebut Rasulullah ru'usan juhalan, pemimpin-pemimpin yang dungu, pemimpin-pemimpin yang dulu. Faida su'ilu, orang-orang seperti ini yang tak punya dasar ilmu karena sudah habis ulama di wilayahnya, ditokohkan mungkin karena tuanya, mungkin karena kefasihannya dalam berretorika, ditanya apapun jawab, tahu jawab, tapi jawabnya bighairi ilmin, tanpa ilmu. Nah orang milenial ini Masya Allah terkadang lebih percaya pada omongannya orang yang bukan ulama sebab bagusnya retorika mereka dibanding dengan ulama yang benar-benar ulama sebab kurang sempurnanya retorika para ulama itu. Hati-hati. Fa idza su'ilu aftau bi ghairi ilmin fadhallu wa adallu. Maka yang ditokohkan ini tersesat. Kalau hanya tersesat untuk dirinya sendiri enggak apa-apa. Wa adallu, di akhir hadis mereka menyesatkan umat. Naudzubillahi min. Sikapi dengan rasa sedih, prihatin. Hikmahnya jangan sampai kita sia-siakan umur. Allah beri kesempatan kita masih hidup di tengah-tengah ulama. Ambil istifadah sebanyak-banyaknya. Istifadah, ambil manfaat, ngaji kepada ulama-ulama yang masih hidup. Saya kira itu cukup. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Ij'al ya Allah jam'ana hadza jam'an marhumah waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'sumah waj'al jami'a man hadhara fi hadzal majlis wa dhurriyyatahum min ahlil ilmi wal khairi wal Qur'an wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wal dhairi wal tughyan taj'alna wa iyyahum min ahlil istiqamah ij'alna wa iyyahum wa dhurriyyatana wa dhurriyyatahum min ahlil istiqamah warzuqna warzuqhum at-taqwa wal ikhlas wa husnal khatimah Allahumma ya Allah ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ya Allah ighfir man dhukirat asma'uhum fi hadzal majlis. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wastur uyubahum wa tub taubatahum وتقبل أعمالهم ونور قبرهم واجعل الجنة مأواهم ومدخلهم اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبرهم حفرة من حفر النيران اللهم بحق سيدنا محمد وبحق آل سيدنا محمد ارحمنا وارحمهم ولا تعذبنا ولا تعذبهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار علينا رزقنا وعاطف علينا خلقك ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم
Jazallahu anna sayyidina Muhammadan ma huwa ahlu. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Demikian, semoga bermanfaat. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahi waffiquna ila ma fihi khairul Islam wal muslimin. Wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.